Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Sama-sama pada hari ini saya mau mengajak untuk kita semua, kita mau kembali datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memelihara setiap kita sepanjang minggu ini. Sama-sama pada hari ini siapkan hati, kita mau fokus kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
Tuhan Yesus. Tak perlu Tuhan kami khawatir Tuhan akan apa yang akan kami hadapi Tuhan. Tak perlu kami bimbang Tuhan, karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah Tuhan Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami Tuhan sudah Engkau rancangkan yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Sungguh pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami boleh datang, kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. So here I vow to live you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours.
karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Mari yang mau lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Biarlah setiap kami pada hari ini boleh bersuka cita, karena kasih setia Tuhan ada bagi setiap kita setiap hari. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
ada untukku. Ya Yesus Tuhan, sekaya namamu, terima kasih Tuhan. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami hanya akan tetap memandang kepadamu Tuhan Yesus. Amin ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, yang terbaik sudah Engkau sediakan bagi setiap kami Amin. Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak mengerti Tuhan, kami bahkan tidak bisa berharap lagi Tuhan, seakan-akan harapan itu hilang. Tapi biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan, bahwa Yes. kami memiliki Allah yang begitu besar, Amin Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah yang Yes. tidak pernah meninggalkan setiap kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Terima pagi kasih. hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sesuatu yang baru boleh Kau tanamkan bagi setiap kami. Amin. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, Happy Sunday GBI Kingdom of God. Senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah online bersama-sama. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pastor Petrus Eng yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Perkenalkan saya Ishak Samas dari Gereja The Cross Indonesia di Jakarta. Saya membantu melayani di pemberitaan firman. Hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas waktu sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama, menikmati ibadah online, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lewat firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu janji-janji firman-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Hati, jiwa, pikiran kami terbuka kepada Engkau. Engkau yang mewahyukan diri-Mu kepada kami pada pagi hari ini dengan cara yang spesial. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Tema pagi hari ini berjudul Who Am I? Atau Siapakah Aku? Hari ini kita semua sedang bersama meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan karena apa? Karena kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, bukan? Karena kenapa ini penting? Karena semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin mempercayai Dia. Dan semakin kita percaya kepada Dia, maka setiap janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 13 ketika Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Dia mengajar di Bait Allah. Orang-orang mendengar Dia dan mereka takjub karena mendengar Dia. Dan mereka mempertanyakan asal hikmat dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat itu. Matius pasal 13 ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak artinya hanya sedikit orang yang mengalami mujizat. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya karena apa?
Karena mereka tidak mengenal siapakah Yesus. Mereka merasa kenal Yesus, bagi mereka hanyalah tukang kayu. Hanya sedikit orang yang mengenal Dia adalah anak Allah. Dialah Kristus. Itulah sebabnya kenapa hanya sedikit orang yang mengalami mujizat di sana. Jika orang hanya mengenalnya sebagai tukang kayu, ia hanya bisa memperbaiki perabotan yang rusak. Jika ia adalah anak Allah, ia bisa memperbaiki kehidupan yang rusak. Amin. Di Matius 15 ayat 30, bertolak belakang dengan Matius 15. Di sana begitu banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus dan mereka semua disembuhkan. Yesus menyembuhkan segala penyakit, mengusir setan-setan. Pribadi yang sama, tetapi apa yang dialami mereka begitu berbeda. Karena apa? Karena mereka mengenal siapa Yesus. Jadi kuncinya adalah semakin kita mengenal pribadi ini, semakin kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, kita akan semakin percaya kepadanya. Kita semakin mempercayai Tuhan. Dan semakin kita percaya Tuhan, maka kita akan dibawa mengalami manifestasi kuasa-Nya. Ada amin? Sejauh manakah kita mau mengenal Dia? Sejauh manakah kita mau janji-janji Allah dinyatakan, kita alami di dalam hidup kita? Semuanya pasti mau ya. Hari ini kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Amen. Amen. Ayat-ayat yang menjadi topik kita hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kita tahu kitab Keluaran berisi tentang bagaimana Allah mengatur segala sesuatu untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18, mari kita simak bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah. Ayat ini membingungkan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa? Kenapa Allah memimpin bangsa Israel menuju ke Laut Merah? Kalau kita baca dua ayat ini, kita melihat Allah adalah Allah yang mempunyai maksud atau kehendak, mempunyai rencana, dan mempunyai tujuan. Semua tindakan Allah, semuanya sudah direncanakan Allah dengan sangat cermat, dengan maksud supaya mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuannya. Kalau kita baca di ayat-ayat tadi, Allah melakukan sesuatu yang bisa kita mengerti, dan di saat yang sama Allah juga melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Kita bisa mengerti kenapa Dia tidak membawa orang Israel keluar lewat negeri Filistin, tapi kita tidak mengerti kenapa Ia memimpin menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah. Kemudian kita melihat Allah memberitahu kita alasannya melakukan sesuatu, dan di saat yang bersamaan Dia tidak memberitahu kita alasan Dia melakukan sesuatu. Dia memberitahu kenapa orang Israel tidak dibawa melewati negeri Filistin, karena
jangan sampai mereka takut dan mereka kembali ke Mesir. Tapi kita tidak menemukan alasan kenapa Allah memimpin mereka berputar ke padang gurun menuju ke Laut Merah. Ia memimpin mereka melewati situasi tertentu, dan di saat yang bersamaan Ia memimpin mereka tidak melewati situasi tertentu. Saya jelaskan seperti ini. Kalau kita hendak bepergian ke suatu tempat dengan memakai Google Maps, dan pada saat jalan ditunjukkan untuk belok ke kiri, kita mengikuti belok ke kiri. Kita tidak tahu sebenarnya jalan yang lain apakah lebih lancar atau tidak. Tidak demikian dengan Allah. Kalau Dia memilih satu jalan, Dia juga tahu jalan yang lain seperti apa. Kita tidak seperti Dia tentunya. Jadi kita melihat sesuatu ketika Allah melakukan tindakan, Allah mempunyai tujuan. Demikian juga ketika Allah tidak melakukan tindakan apapun, Allah juga mempunyai tujuan tertentu. Kita tidak mengerti semua yang dilakukan Tuhan karena kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Betul? Ketika kita bisa melihat apa yang ada di depan mata, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tikungan. Allah bisa melihat segala sesuatu di balik tikungan itu. Kita bisa melihat ke puncak bukit, tetapi Allah bisa melihat segala sesuatu di balik bukit itu. Kita hanya bisa melihat kejadian saat ini, Allah bisa melihat ke masa depan. Allah bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Karenanya kita memuji Tuhan ketika Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Dan seharusnya kita juga tetap memujinya saat Ia tidak melakukan sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan, misalnya, kenapa saya tidak mendapatkan pekerjaan yang saya harapkan? Atau kenapa saya tidak mendapatkan proyek yang saya impikan? Atau yang sedang mencari pasangan, kenapa saya belum mendapatkan pasangan idaman saya? Kalau Ia tidak memberikan itu, kalau Allah tidak memberikan itu, semata-mata karena Ia tahu apa yang ada di depan kita yang kita tidak tahu. Amin. Seringkali soalnya kita sebagai manusia sering salah mengira, yang kita kira suatu kesempatan ternyata suatu jebakan. Dan sebaliknya ketika kita melihat seolah-olah ada masalah yang datang ternyata adalah satu kesempatan yang baik dan kita melepaskannya begitu saja. Itulah kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur ketika Allah berkata di Wahyu pasal 3 ayat 7, mari kita baca bersama. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di antara kita yang sedang mendengar, menonton tayangan online ini, hari ini mari kita sama-sama belajar berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap pintu yang Kau bukakan. Terima kasih juga Tuhan atas setiap pintu yang tertutup, yang Engkau tutup. Sebab Engkau melihat apa yang tidak bisa kami lihat. Dan seringkali kami salah menilai dan kami salah memahaminya. What looks like rejection might be direction. Artinya, apa yang tampak sebagai penolakan sesungguhnya bisa merupakan arahan untuk menuju ke suatu tujuan tertentu. Walt Disney
Sebelum dia terkenal, dia adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar lokal yang namanya Kansas City Star. Dia dipecat karena dianggap kurang imajinasi dan tidak punya ide bagus. Akhirnya ia menjadi seorang pengusaha, menjadi animator, menjadi pengisi suara, menjadi produsen film. Dan dia adalah pelopor industri film animasi di Amerika dengan begitu banyak penghargaan dan sangat sukses. Kita tahu ada Disneyland, film-film Disney yang begitu terkenal, bukan? Apa yang merupakan rejection, penolakan, ternyata adalah satu direction atau arahan ke suatu tujuan yang baru. Hanya Tuhan yang melakukan itu. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 24 berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Coba kita amati ayat ini. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Selama 430 tahun, kurang lebih 10 generasi lebih, bangsa Israel telah menjadi budak di negeri Mesir. Mereka lahir sebagai budak, turun-temurun dari kakek ke ayah, ayah ke anak-anak, ke cucu, dan seterusnya. Turun-temurun mereka memiliki label sebagai seorang budak, tertindas, menderita begitu lama. Keturunan Israel, keturunan Yakub yang ada di Israel itu sudah lama di Mesir dan mereka belum mengenal Allah. Bagi mereka Allah itu Elohim, sang pencipta yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan mungkin mereka hanya melihat sebagai kepercayaan dari nenek moyang mereka yang turun-temurun. Selama itu mereka hanya mengeluh, menggerutu, marah, kecewa, komplain. Namun tadi dikatakan, namun saat mereka berseru kepada Allah, teriakan mereka didengar Allah. Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah mau membebaskan mereka. Kita melihat satu prinsip di sini, kalau kita cuma marah, komplain, mengeluh, kecewa, tidak ada gunanya saat kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Allah mendengarnya. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka tidak mengerti maksud Allah. Karena di saat orang Israel berseru kepada Allah, sebenarnya Allah mendengar teriakan mereka, minta tolong. Namun karena tidak ada respon, mereka pikir Allah tidak menjawab mereka. Ia seolah-olah diam saja. Dan setelah berseru, hidup mereka toh juga masih tetap sama. Umat Israel merasa diabaikan, merasa dilupakan, mereka merasa stres dan kecewa kepada Allah. Kita seringkali demikian juga, bukan, saat kita meminta berdoa. Namun tanpa mereka ketahui, Allah mendengar. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita anggap tidak ada respon, Allah mendengarnya. Di saat yang sama Allah berbicara kepada Musa, bukan kepada mereka.
mereka berseru minta tolong, minta dibebaskan, Allah sedang mengirim seorang pembebas. Inilah cara Allah di kitab Keluaran. Sering kita juga merasakan demikian karena Ia bekerja dengan cara yang tidak bisa kita duga. Allah memanggil Musa. Panggilan Allah merupakan undangan untuk berpartisipasi di dalam rencana Allah yang merupakan tujuan dari keberadaan Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari negeri perbudakan. Lalu bagaimanakah respon Musa terhadap panggilan Allah ini? Kita lihat di Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Who am I? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saat itu Musa hanyalah seorang pelarian di negeri asing. Dia hanyalah seorang gembala domba. Dia bukan siapa-siapa. Usianya sudah tua 80 tahun. Dan dia harus memimpin suatu bangsa yang besar. Tanggung jawab ini begitu besar. Sehingga ia merasa, who am I? Siapakah aku? Musa tahu ia tidak akan mampu. Dan Allah juga tahu itu. Memanggil Musa memimpin bangsa Israel adalah rencana Allah. Dan kita tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Tujuannya agar Musa dan orang Israel kenal siapa dia. Musa menanyakan nama Allah untuk menjelaskan kepada bangsa Israel yang tidak kenal siapa Allah mereka. Mereka hanya kenal Allah Elohim, Sang Pencipta. Maka Allah menjawab di Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. Masih semangat mendengar firman Tuhan? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Yahweh bahasa Hebrunya ya, Allah Elohim, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Aku adalah aku, kata Tuhan. Namanya ialah Tuhan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Hebrew, Yahweh atau Yehovah. Arti kata Yahweh atau Yehovah adalah the covenant God. Artinya Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Yang berjanji kepada nenek moyang mereka memberikan suatu negeri untuk mereka diami. Janji ini diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saat Allah memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan atau akulah Yehovah, sebenarnya hanyalah sebuah awalan atau sebuah kata depan. Maksudnya begini loh, jika bangsa Israel tinggal di Mesir, bangsa Mesir ini kenal dengan begitu banyak dewa-dewa. Ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa kesuburan, dan lain sebagainya. Allah sedang berkata kepada orang Israel bahwa dialah Tuhan atas semua kebutuhan umatnya. Dialah jawaban. Artinya apa?
Pada saat orang Israel membutuhkan penyediaan, dialah Jehovah atau Yehova Jireh. Pada saat orang Israel butuh damai sejahtera, dialah Yehova Shalom. Pada saat orang Israel merasa sendirian, dialah Yehova Shammah. Dan saat mereka sakit, dialah Yehova Rafa. Dialah Yehova yang tidak saja membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Dialah Yehova, dialah Tuhan yang membuat orang Mesir bermurah hati. Orang Israel meminta barang-barang emas, perak, kain-kain, dan orang Mesir memberikan kepada mereka dengan murah hati. Ini tercatat di kitab Keluaran pasal 3 ayat 21 sampai 22. Suatu yang tidak masuk akal. Selama ini mereka ditindas orang Mesir. Namun Allah sanggup mengubah hati orang. Sehingga mereka keluar dari negeri Mesir itu tidak dengan tangan hampa. Allah membuat orang Mesir membayar untuk mengganti kerugian mereka selama mereka dipekerjakan sebagai budak di sana. Sehingga semuanya terhitung dan tidak sia-sia. Luar biasa bukan Allah kita? Wow. Setelah mujizat 10 tulah di tanah Mesir, Firaun dan seluruh Mesir menyuruh orang Israel pergi dari negeri mereka. Orang Israel bersukacita keluar dari negeri perbudakan. Allah memimpin mereka berjalan melewati padang gurun menuju ke Laut Merah. Disinilah pertanyaannya, kenapa menuju ke Laut Merah? Ada yang pernah menanyakan itu. Dan kalau kita saat ini kita sudah tahu ceritanya apa yang terjadi di Laut Merah. Tapi pada saat itu orang Israel tidak tahu menahu apa yang terjadi dan mereka tidak mengerti. Seperti kita hari ini, kita seringkali juga tidak mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa kita mengalami hal ini, kenapa kita menghadapi ini. Seperti kita tahu, Tuhan mengeraskan hati Firaun kembali. Ini lebih membingungkan lagi. Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka di Keluaran pasal 14 ayat 4. Bayangkan di hadapan mereka Laut Merah terbentang tidak terseberangi. Di belakang mereka pasukan Firaun mengejar dengan kereta kudanya. Apa sebenarnya tujuan Allah memimpin mereka menuju Laut Merah ini? Mereka sudah mengikuti pimpinan Tuhan loh. Kalau mereka mengikuti pimpinan Tuhan, kenapa mereka masih harus menghadapi masalah? Dan masalah yang mereka hadapi begitu besar. Karena berhubungan dengan keselamatan dan nyawa mereka. Bukan hanya harta, bahkan jiwa mereka. Bagaimana mungkin? Seharusnya kalau kita ikut pimpinan Tuhan, harusnya kita terhindar dari masalah. Tapi di sini jelas kita melihat Allah memimpin mereka melewatin padang gurun menuju ke Laut Merah. Dan Alkitab mencatat demikian. Mereka protes sama Musa. Apakah mereka semua harus mati di padang gurun karena di Mesir tidak ada kuburan? Seolah-olah menjadi budak di tanah Mesir masih lebih baik daripada mati di tanah antah berantah. Namun Musa menjawab di ayat 13 dan 14. Janganlah takut, berdirilah tetap, stand still, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Tuhan berfirman agar mereka berdiri tetap
atau stand still, tidak melakukan apa-apa, berdiri saja, nonton saja, melihat Tuhan berperang untuk mereka. Tuhan mau mereka melihat apa yang dikerjakannya. Musuh semakin dekat. Musa disuruh mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Pakai tongkat lagi, pakai alat, pakai cara yang sama untuk masalah yang sama sekali baru ini. Jika Tuhan bekerja, sekalipun alat, caranya old school, cara yang kuno, hasilnya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Amin. Saat Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya, apa yang terjadi? Ternyata laut tidak langsung terbelah seperti yang mereka harap. Sepertinya tidak terjadi apa-apa loh. Ayat 19 sampai 20 berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jarak mereka begitu dekat. Tiang awan yang biasa berjalan di depan mereka, kalau siang menjadi peneduh mereka, kalau malam menjadi penerang, menjadi tiang api, itu bergerak, berpindah ke belakang mereka menjadi pembatas yang memisahkan mereka. Sehingga Firaun tidak bisa mendekati mereka. Kalau dalam bahasa Inggris penerjemahannya sangat jelas. Di sisi orang Mesir awan ini menjadi awan gelap seperti perisai. Sementara di sisi orang Israel terang. Sehingga mereka aman terlindungi sepanjang malam. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan tongkat yang sudah diulurkan? Dan bagaimana dengan laut itu? Ini semalam-malaman loh, setelah Musa mengulurkan tongkatnya. Tahukah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tanpa kita sadari, sepanjang waktu tanpa kita minta, Tuhan selalu menjadi perisai yang melindungi kita. Melindungi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, milik kita. Kita tidak pernah tahu seberapa sering bahaya itu mendekati kita dan gagal mencapai kita. Digagalkan oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu. Dan karenanya seringkali kita tidak bersyukur karena kita tidak mengetahuinya. Perisai itu sebenarnya melindungi keluar masuk kita. Perisai ketika kita beraktivitas. Perisai kita ketika kita nyetir. Perisai ketika kita bahkan tidur. Perisai ketika kita merasa semuanya damai dan aman. Perisai ketika kita dalam masalah. Perisai ketika kita dipecat. Perisai ketika kita sehat. Bahkan perisai ketika kita sedang lemah dan sakit tidak berdaya. Tuhan, Yehova itu adalah perisai kita. Dan kita seringkali lupa, kita tidak pernah bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sering pada saat kita diluputkan akan satu kejadian baru kita mengatakan terima kasih Tuhan Engkau meluputkan sesuatu. Itu karena kita tahu ada satu kejadian yang akan menimpa kita dan Tuhan meluputkan kita. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak pernah kita tahu? Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok
bagi mereka. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut memakai angin timur. Ini bukan mujizat yang terjadi seketika seperti yang diharapkan dan dipikirkan oleh orang Israel dan yang sering kita pikirkan. Saat Musa selesai mengulurkan tangannya, tidak ada terjadi sesuatu. Laut belum terbelah. Mereka tentunya merasa putus asa dan tidak berdaya. Hal yang sama. Mungkin hari ini kita sudah berdoa, belum ada jawaban, belum ada terobosan. Namun di ayat tadi berkata, angin timur sedang berhembus keras, angin sedang bertiup. Sekalipun pintu-pintu belum terbuka, sekalipun kesembuhan belum terjadi, angin sedang berhembus, angin terus bertiup semalaman. Angin yang bertiup ini tidak saja menguakkan air laut, bahkan membuat laut menjadi tanah kering. Amin. Bukan tanah berlumpur, tanah kering. Mereka menyeberang di tengah-tengah Laut Merah di tanah kering. Haleluya. Laut Merah sudah terbelah. Musa memimpin Bani Israel berjalan menyeberang. Mereka gentar merasakan melihat kuasa Tuhan. Namun mereka masih belum mengerti. Kenapa mereka harus dibawa lewat Laut Merah? Sering kita juga tidak mengerti. Kenapa harus mengalami, harus melewati sesuatu seolah-olah tidak ada pilihan yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih singkat, yang lebih ringan. Namun kita baru mengerti ketika kita sudah sampai di tempat tujuan. Firaun melihat semua yang terjadi. Secara ajaib laut terbelah dan seluruh orang Israel berjalan menyeberang dengan selamat sampai di seberang. Ia beserta seluruh pasukan kuda dan kereta mereka menyusul menyeberangi Laut Merah. Di ayat 27 dan 28 firman Tuhan berkata, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut lagi. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Menjelang pagi, air laut berbalik ke tempatnya semula. Tembok air itu runtuh seperti tsunami. Mereka semua tenggelam, tidak seorang pun terluput. Tidak seorang pun terluput. Orang Israel seluruhnya selamat sampai di seberang dan mereka tertegun melihat kejadian itu. Pelan-pelan mereka mulai mengerti. Semuanya tidak masuk akal sampai ketika Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Inilah alasan kenapa Allah harus membawa mereka memutari padang gurun, menyeberangi Laut Merah. Jika tidak demikian, sampai kapanpun Firaun tidak akan pernah melepaskan mereka dari tangannya. Ia akan terus menyulitkan, ia akan terus menghalangi, mengganggu perjalanan mereka. Dan berusaha membawa mereka kembali ke negeri perbudakan. Dan mereka tidak berdaya. Orang Israel tidak punya persenjataan, tidak punya kemampuan melawan orang Mesir. Wow, inilah alasan Tuhan. Mereka pikir
kesulitan ini akan membunuh mereka. Tuhan bekerja tanpa mereka tahu untuk mengakhiri Firaun yang berusaha membawa mereka kembali menjadi budak. Demikian juga Laut Merah, kesulitan kita. Itu semua bukan untuk mengakhiri kita, saudara-saudara, melainkan untuk mengakhiri Firaun dalam hidup kita. Apakah Firaun dalam hidup kita? Firaun adalah sesuatu yang terus menyiksa kita. Mungkin ada satu kepahitan, kekecewaan, kegagalan, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin sesuatu yang terus menekan kita sehingga kita stres, depresi, tidak ada harapan. Mungkin masalah-masalah yang terus mengikat kita. Apa itu? Mungkin masalah keuangan, mungkin juga ada dosa, ada kecanduan, ada sifat dan kebiasaan buruk yang akan membuat kita terus merasa frustrasi dan yang bisa merusak hidup, merusak keluarga kita. Laut Merah dipakai Allah untuk memisahkan orang Israel dari Firaun dan Mesir. Mereka terlalu lama di bawah tirani perbudakan Firaun di Mesir. Allah membawa mereka berjalan melalui Laut Merah. Haleluya. Untuk mengakhiri mindset budak dan trauma masa lalu mereka. Dan juga agar mereka mengenal siapa Tuhan, Yehova Allah mereka. Tuhan membawa kita melewati semua perkara di dalam hidup kita untuk mengakhiri semua hal yang selama ini terus menjajah, menyiksa, membuat kita menderita. Agar kita juga mengenal Dia, mengenal hatinya. Dan Dia tahu rute yang terbaik. Seperti umat Israel ya, kita sering salah memahami Tuhan. Kita komplain, kecewa, marah. Kita meragukan janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Namun dari ayat-ayat yang tadi kita baca, Ia adalah Allah yang memegang teguh perjanjiannya. Ia mau kita mengenal isi hatinya, mengenal Dia, karena janjinya ya dan amin di dalam hidup kita. Dan saya mau mengencourage saudara-saudara, teman-teman, bahwa semua masalah dan kesulitan yang saat ini sedang kita pergumulkan bukanlah tujuan akhir. Semua ini hanyalah jalan yang harus kita lalui untuk sampai ke tujuan, yaitu penggenapan semua janjinya di dalam hidup kita. Itulah tujuan akhir. Mazmur pasal 23 ayat 4 sangat indah sekali berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, through the valley of the shadow of death. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tidak sedang berjalan menuju lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Inggris tidak dikatakan we are going to the valley of the shadow of death. Dikatakan dengan jelas we are going through the valley of the shadow of death. Kita sedang berjalan melewati lembah kekelaman untuk sampai ke suatu tempat. Apakah itu? Tempat apakah itu? Padang rumput yang hijau. Dan saat kita berjalan melewati lembah kekelaman itu, kita tidak sendirian. Ia memimpin kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus terus berjalan. Jangan berhenti. Karena kita tidak sendirian. Ia tahu rute yang terbaik buat kita. Ia sanggup
Ia tidak pernah gagal membawa kita sampai ke padang rumput yang hijau, sampai ke tanah perjanjian, sampai kepada penggenapan semua janji-janjinya di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Thank you Tuhan atas firman-Mu, terima kasih. Engkau adalah Tuhan, Allah kami. Engkau adalah jawaban bagi semua permasalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami seringkali tidak mengerti, kami seringkali salah mengerti, tapi Engkau mengenal kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami tahu Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Engkau mau membawa kami semua masuk ke dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Bahwa kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Supaya kami semakin percaya kepadamu. Dan semakin kami percaya kepadamu, kami semakin dibawa mengalami setiap janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.